Apa yang kalian pikirkan ketika mendengar kata investasi? Risiko ketinggian, mending nabung di bank, penipuan? Kasus investasi bodong kembali terjadi di tengah pandemi. Investasi bodong. Investasi bodong. Investasi bodong. Investasi bodong. Penipuan berkedok investasi masih saja terjadi. Yakin? Nggak salah pilih instrumen tuh. Persepsi buruk terhadap investasi selalu menyelimuti orang-orang Indonesia, khususnya anak milenial. Dan ini menjadi ironi tersendiri dikala 1% orang terkaya di Amerika Serikat mendapatkan lebih dari separuh kekayaannya melalui investasi, terutama di instrumen ajaib bernama saham. Aku ingin nanya ke kalian deh. Kalian pasti punya impian kan? Entah itu beli rumah 3 lantai, beli mobil mewah, jadi komisaris BUMN, naik haji, apapun itu deh. Kalian pasti punya impian lah. Aku pun juga. Sekarang pertanyaan kuncinya adalah, gimana cara kita meraih semua itu? Apakah dengan kita sekolah tinggi, lalu dapat pekerjaan yang mapan, lalu tiap hari kita nabung uang di bawah kasur, berharap satu hari nanti uangnya cukup untuk beli apart baru? Nyatanya nggak sesimpel itu, teman-teman. Udah banyak studi dan penelitian yang membuktikan bahwa tidak ada korelasi yang benar-benar nyata antara gaji yang tinggi dan tingkat kekayaan kita. Lah, gimana ceritanya? Orang yang udah mapan, gajinya tinggi, tapi belum tentu kaya. Karena poin utama untuk kaya, itu bukan seberapa banyak gelar yang kamu koleksi di universitas. Dan juga bukan seberapa tinggi gaji yang kamu dapetin di kantor. Akan tetapi, gimana cara kamu menggunakan semua uang kamu dengan bijak? Aku tahu, sejak kalian kecil, kalian diajarin nabung kan? Menabung mungkin kegiatan yang positif dan mulia. Tapi kalian tahu nggak sih, kalau lembaran uang yang selama ini kalian simpan, baik di bank, di bawah kasur, atau di dompet kalian, itu nggak aman. Untuk gampang ngerti konsep inflasi, coba pikirin aja deh. Kenapa duit goceng ini dulu bisa dipakai buat makan nasi uduk sekeluarga mungkin? Sekarang paling gorengan cuma dapat 2 ya. Di Indonesia sendiri, rata-rata inflasi terakhir kita selama 10 tahun terakhir itu di kisaran 4%. Sedangkan bunga tabungan yang selama ini kamu simpan di bank, 1% aja mungkin nggak nyampe. Dan disinilah konsep investasi itu menjadi krusial dalam membangun kekayaan, khususnya investasi saham. Lah, kenapa saham? Kenapa nggak properti, atau emas, atau deposito? Karena saham adalah the greatest wealth creation machine of all time. Return indeks saham negara kita, IHSG, itu 13-15% per tahun cuy. Nggak cuma bisa ngalahin inflasi, tapi bisa ngalahin instrumen investasi yang lain juga. Ingat cuy, saham itu instrumen klasik yang udah ada sejak zaman VOC 400 tahun yang lalu. Nggak akan ada yang namanya duit kamu tiba-tiba hilang, lenyap gitu. Karena saham itu aman, 100% sudah terjamin OJK. Siapa sih yang nggak tahu Pak Warren Buffett? Seorang investor legendaris sekaligus orang terkaya ke-6 di dunia dengan net worth 104 miliar dolar Amerika Serikat. Ternyata, Pak Warren Buffett ini mendapatkan lebih dari 99,7% kekayaannya setelah usia 50 tahun loh. Mungkin banyak yang penasaran nih, kenapa bisa kekayaan beliau meningkat hingga puluhan miliar dolar dalam beberapa puluh tahun terakhir saja? Ya nabung lah cuy. Eits, bukan nabung di bank, tapi nabung di saham. Ratusan miliar dolar Warren Buffett itu tercipta karena beliau selalu konsisten berinvestasi saham sejak dini. Nggak tanggung-tanggung coy, Warren Buffett itu beli saham pertamanya dari usia 11 tahun. Nyatanya, buat jadi investor saham zaman sekarang itu super gampang. Syaratnya cuma 3 kok. Pertama KTP, kedua rekening bank, ketiga modal minimal 100 ribu aja. Setelah itu, kalian tinggal datang deh ke perusahaan sekuritas yang kalian inginkan. Setelah itu, tinggal terapin budaya investasi ke dalam gaya hidup kalian. Dengan cara konsisten mengalokasikan uang untuk diinvestasikan setiap bulannya. Salah satu yang terkenal itu 50-30-20 Rule yang diciptakan oleh Senator Elizabeth Warren dalam bukunya Are You Worth the Ultimate Lifetime Money Plan? Arti rule itu adalah bagi pendapatan kalian jadi 50% untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk investasi saham kalian. Supaya konsisten, investasi itu harus jadi prioritas. Sisihkan uang dulu untuk investasi sebelum untuk yang lain. Itulah namanya gaya hidup investasi. Mungkin kedengeran simpel ya, tapi efeknya luar biasa loh. Bisa mencegah kalian supaya nggak kelewatan checkout barang saat ada promo di online shop. Ya nggak sih? Dan ini menariknya cuy. Semakin lama kalian berinvestasi, return yang didapat itu semakin gila. Grafik itu meningkat tajam gitu. And that's the power of compound interest. Semakin lama kalian nabung, keuntungan kalian itu akan ngasihin keuntungan lagi. Dan keuntungan kalian itu akan ngasihin keuntungan lagi sampai dilipat-lipat terus. Jadi nggak mengherankan kalau Albert Einstein dulu pernah berkata,
kalau bunga majemuk adalah keajaiban dunia yang nomor 8. Dan keajaiban ini akan dengan mudah dicapai melalui nabung saham. Inti dari video ini adalah bahwa investasi itu udah bukan sebuah pilihan lagi teman-teman, tapi sebuah kewajiban. Ingat bahwa ancaman inflasi selalu datang. Kalian nabung di bank, duit kalian bukan yang bertambah malah berkurang. Investasi jelas penting, terutama di saham yang udah terbukti memberikan return konsisten dalam jangka panjang dengan proses yang juga mudah dijangkau oleh semua orang. Teruntuk generasi milenial yang mungkin sekarang udah mapan, udah punya pendapatan dan pekerjaan, kalian sama sekali belum telat, teman-teman. Mindset investasi itu memang harus jangka panjang. Sabar dan konsisten adalah kunci meraih masa depan. Seperti kata Bapak Warren Buffett, the stock market is a device for transferring money from the impatient to the patient. Yuk, mulai raih sejuta impian kalian melalui nabung saham. Saya Exo Ezriel dari Universitas Diponegoro, pamit undur diri. Terima kasih.